Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, pada kesempatan kali ini kita di Hardiknya ya, Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei. Nah, kita untuk hari ini kita akan belajar mengenai sistem pendidikan terbaik di dunia, yaitu sistem pendidikan di Finlandia. Bahwa kita sering mendengar ya bahwa sistem pendidikan terbaik di dunia itu adalah di Finlandia. Nah, tentunya itu adalah tidak lepas dari peran pemerintahannya ya, yang supportnya luar biasa, kemudian melakukan riset atau penelitian itu bertahun-tahun gitu ya. Nah, sehingga sistem pendidikan di Finlandia ini tentunya kita semua penasaran ya dengan bagaimana dengan sistem pendidikan di Finlandia ini. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada slide pertama, bahwa tadi ya dikatakan sistem pendidikan di Finlandia itu adalah sistem terbaik di dunia. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di slide pertama itu anak di Finlandia ya, mereka itu baru boleh sekolah itu ketika usia 7 tahun, jadi udah matang. Beda ya di negara lain, misalnya anak sudah usia 4 sampai 5 tahun ada preschool, ada TK, PAUD kayak kita di Indonesia ya. Nah, jadi di sana itu wajib belajarnya itu 9 tahun. Kalau kita kan di Indonesia 12 tahun ya, wajar itu wajib belajar 12 tahun. Jadi kalau sistem di Finlandia itu di sana mereka mewajibkan anak-anak belajarnya itu 9 tahun saja gitu ya, tidak 12 tahun. Jadi di negara Finlandia ini jadi secara formal mereka itu masuknya itu sekitar tadinya 7 tahun. Nah, gimana untuk anak-anak yang di bawah 7 tahun di Finlandia seperti apa? Nah, jadi sebelum masuk pada sekolah formal usia 7 tahun tadi, nah ada semacam daycare. Kalau di kita ya ada penitipan anak atau kayak TK, taman kanak-kanak. Namun ada sesuatu yang berbeda ya antara di sana, misalnya di Finlandia itu gratis gitu, jadi memang ditanggung oleh pemerintah ya daycare atau TK-nya. Tapi walaupun gratis, TK dan penitipan anak atau daycare di sana itu berkualitas. Nah, diantaranya indikatornya itu ya, dijamin kualitasnya itu guru-guru pendampingnya itu harus sudah sarjana. Jadi untuk daycare kayak harus sudah sarjana. Jadi mereka memandang bahwa pendidikan formal ini adalah pondasi terpenting bagi anak. Nah, itu dan kurikulum yang digunakan juga, jadi satu sama lain itu selaras gitu ya, sehingga orang tua merasa yakin bahwa anaknya ini akan memperoleh pendidikan yang sama antara satu TK dengan TK lainnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian memang ya tidak semuanya, karena kan Finlandia itu negara kecil, tidak semua yang diaplikasikan di sana bisa diaplikasikan di negara kita dengan penduduk yang luar biasa, dengan jangkauan pulau-pulau yang begitu banyak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian namun paling tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil. Kemudian di antaranya di sana juga jadi kurang gitu ya, PR itu tidak, jadi di sekolah di Finlandia itu tidak ada PR. Jadi PR itu diberikan saat usia sudah remaja, dan itu kalau diperlukan saja. Nah, jadi intinya memberikan PR-nya sedikit gitu ya, karena pernah ada diwawancara diberi PR tapi sedikit. Jadi atau bahkan di sini disampaikannya ya, there's no homework in Finland, jadi tidak ada PR di Finlandia. Jadi sistem sekolah di Finlandia itu tidak mengharuskan guru-gurunya ngasih PR gitu ya sama siswa. Kalau di kita kan misalnya ada sebagian guru yang ngasih PR banyak gitu ya, supaya anak bisa belajar. Nah ya, jadi orang tua dan guru berpendapat bahwa
pelajaran yang mereka hadapi di sekolah itu udah padat gitu ya. Jadi tidak seharusnya siswa dibebani lagi dengan tugas yang bisa membuat kelelahan gitu. Nah, jadi mereka lebih mementingkan bahwa anak-anaknya itu menghabiskan waktunya ya bersama keluarga, atau pokoknya aktivitas yang membuat mereka happy, fun, gembira gitu. Nah, seperti ini. Jadi itulah salah satu dari ciri khas pendidikan di Finlandia. Kemudian tidak ada rapor, tidak ada kompetisi antar siswa atau antar sekolah. Nah, ini ya. Jadi di sana itu tidak ada kebijakan. Kalau di kita sekarang juga, kalau di kita ya di antaranya di kurikulum Merdeka misalnya tidak ada sistem ranking ya, bahwa semua murid itu adalah juara di bidangnya masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Nah, di antaranya rapor atau sifatnya kompetisi, baik itu kompetisi antar siswa dan antar sekolah. Nah, di sana tidak diberlakukan, tetapi fokus pada kompetensi individu itu sendiri. Fokus pada kompetensi individu sendiri. Nah, mungkin ini juga sudah mulai diberlakukan ya kita di kurikulum Merdeka yang sudah dirancang oleh Menteri itu, bahwa tidak ada perankingan. Kemudian sifatnya kita itu adalah kolaborasi ya, bukan kompetisi. Jadi udah nggak zamannya kita berkompetisi, tetapi berkolaborasi. Nah, jadi tapi ini juga mungkin ada kelemahan ketika kita ingin tahu misalkan kompetensi anak itu dibandingkan dengan seusianya, nanti tidak ada perbandingan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga hanya ada 1 kali ujian nasional ya. Hanya ada 1 kali ujian nasional, itu pun saat mereka sudah berusia 16 tahun. Jadi semacam ulangan itu jarang sekali diberikan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sana juga sekolah tidak membedakan. Jadi anak yang pintar, anak yang kurang pintar, semuanya itu dalam satu level ya. Pokoknya ya seluruhnya ditempatkan dalam ruang kelas yang sama. Nah, jadi jangan sampai sekarang yang banyak isu gitu ya dengan adanya diferensiasi itu, adanya diferensiasi pembelajaran itu membedakan. Misalnya ada yang beranggapan oh ya udah misalkan dipisahkan nih karena different gitu ya, melakukan membedakan berdasarkan gaya belajar, minat atau kemampuan dan sebagainya. Ada yang berpersepsi seperti itu, dan itu adalah sesuatu yang salah ketika kita mengelompok ya, misalkan kelas ini khusus yang pintar atau kelompok ini. Nah, enggak seperti itu. Kemudian selanjutnya di sana juga bahwa kurikulum nasional itu berlaku umum. Jadi intinya setiap guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan metode mengajarnya ya. Nah, sekarang juga sebetulnya kita di kurikulum Merdeka sudah mengarah ke sana, bahwa merdeka versi guru itu adalah bahwa guru diberikan keleluasaan misalnya ya, mengenai metode, misalkan mengenai strateginya, mengenai berbagai halnya ya gitu ya. Nah, kemudian di sana itu buku teksnya dipilih sendiri oleh guru. Jadi tidak ada pengkondisian ya. Jadi buku teks yang diinginkan guru seperti ini ya udah, tidak ada disamaratakan atau seperti ini yang berlaku di kita. Kemudian metode belajarnya tentu saja di sini fleksibel ya. Jadi guru tidak mengajar dengan metode ceramah gitu ya. Tapi di sini memang fleksibel. Mungkin di kita juga sudah mulai ya dengan ada diferensiasi itu, bahwa anak butuh apa. Ketika anak butuh A, oh berarti metode yang tepatnya ini. Oh, ketika anak kondisinya seperti ini, ada metode yang tepatnya ini. Nah, jadi di sana itu fleksibel. Kemudian siswa didorong untuk belajar independen, berusaha mencari sendiri apa yang diperlukan. Nah, jadi di kita juga sebetulnya sudah mulai ya
bahwa anak itu didorong untuk tidak terlalu bergantung pada guru gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada guru nggak ada belajar, kalau sekarang nggak seperti itu. Jadi anak tidak terlalu disuruh untuk mandiri ya, mencari sendiri, saya itu butuh apa gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah nah di sini adalah ini menghormati gurunya luar biasa. Jadi guru di sana itu sangat dihormati gitu. Jadi profesi guru itu di sana sangat bergengsi gitu, terhormat, sejajar dengan dokter dan pengacara. Nah, jadi di sana itu luar biasa apresiasi atau penghormatan terhadap profesi guru itu sangat bergengsi ya. Artinya guru itu mendapatkan kedudukan yang terhormat, sejajar dengan dokter, sejajar dengan pengacara. Nah, dan di sana itu mengenai guru ya, minimal itu lulusan strata 2 ya, dan 10 lulusan universitas terbaik yang bisa jadi guru. Jadi bahkan di sana itu ujian menjadi guru itu lebih susah daripada ujian menjadi seorang dokter gitu. Nah ini kalau di kita kan berbeda ya. Jadi intinya profesi guru di Finlandia itu tidak dipandang sebelah mata. Tapi alhamdulillah di kita juga sekarang sudah mulai profesi guru itu sudah terangkat martabatnya ya, bahwa para guru itu sangat dihormati di Finlandia gitu ya. Dan ini bisa menjadi merupakan salah satu kunci keunggulan sistem pendidikan di Finlandia. Jadi guru di Finlandia itu mereka dapat gajinya juga relatif tinggi ya dibandingkan dengan guru di negara lain. Jadi misalnya kalau kita lihat-lihat ada yang menyebutkan angka sampai 27 juta gitu ya untuk gaji seorang guru, kurang lebih 30 juta sekian gitu ya. Nah itu, dan di sana tadi kualifikasinya khusus gitu ya, untuk menjadi seorang guru itu minimalnya ya tidak-tidaknya itu master. Jadi guru-guru ini juga harus menyelesaikan program kualifikasi untuk menjadi seorang guru. Nah jadi di antara keistimewaannya di sana itu tadi menghormati guru, dan guru itu adalah profesi yang luar biasa. Nah kemudian guru juga hanya dibebankan mengajarnya itu 4 jam sehari ya di kelas itu, dan 2 jam per minggunya untuk diberikan kesempatan untuk mengembangkan profesi atau professional development, itu diberikan ruang. Kan guru juga harus punya kemampuan continuous learningnya ya, bahwa dia harus menjaga kompetensinya itu terus diupdate gitu ya. Nah ini seperti itu. Nah intinya di sana itu ya, kunci sukses pendidikan di Finlandia itu diantaranya itu adalah ada pada kualitas gurunya yang luar biasa ya, penyaringannya mulai dari penghormatannya. Kemudian persaingan masuk fakultas pendidikan itu lebih susah dibandingkan dengan masuk di fakultas kedokteran atau fakultas hukum. Nah jadi di sana itu luar biasa persaingan untuk di fakultas pendidikan itu, sebaliknya dari di kita ya. Nah kalau boleh disimpulkan, jadi keberhasilan sistem pendidikan di Finlandia itu merupakan hal-hal penting ini ya. Jadi kompetensi gurunya yang luar biasa tinggi, kemudian kesabaran, toleransi, dan komitmen ya pada keberhasilan melalui tanggung jawab pribadi. Jadi kalau seorang guru gagal dalam mengajar, berarti ada yang tidak beres dengan cara mengajarnya dia. Nah jadi kalau dilihat juga ya, kalau kita perhatikan misalnya memang kebijakan ini, mengenai kebijakan di sana itu berdasarkan riset gitu. Jadi kebijakan itu berdasarkan penelitian gitu. Jadi dalam menentukan kebijakan ya dalam bidang pendidikan di Finlandia itu sangat mempertimbangkan hasil riset gitu. Jadi kan misalnya biasanya di negara lain kan kebijakan pendidikan itu biasanya ya berdasarkan atau politik. Kalau di istilah di kita ada ganti menteri, ganti kebijakan misalnya. Nah kalau di sana itu memang betul-betul berdasarkan riset. Jadi kebijakan pendidikan itu memang orang tua itu jadi
tadi ya, orang tua itu memang memang merasa puas gitu bahwa ini adalah kebijakan yang tepatnya seperti ini. Berbeda ketika kebijakan itu bukan berdasarkan riset, bukan berdasarkan permasalahan, maka tentunya banyak orang tua yang tidak puas ya, dan berpendapat bahwa kebijakan tertentu tidak tepat untuk anak mereka. Nah, jadi kalau di Finlandia betul-betul gitu. Jadi penelitian yang dilakukan itu terutama ya riset di bidang pendidikan itu ya. Jadi tidak terkait secara langsung dengan hal-hal yang sifatnya politis. Nah, jadi pemerintah itu hanya akan membuat keputusan kebijakan pendidikannya betul-betul berdasarkan penelitian, berdasarkan riset, dan memang efektivitasnya betul-betul ya untuk ketercapaian tujuan pendidikan. Jadi jika hasil penelitian memang menunjukkan bahwa perlu diadakan perbaikan, hasil risetnya memang perlu diadakan perbaikan, maka pemerintah sangat mendukung dengan perbaikan pendidikan tersebut. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari pendidikan di Finlandia ya. Walaupun sebetulnya misalkan karena kita berbeda ya, negara kita adalah negara yang penduduknya padat dengan berbagai pulau dan luasnya luar biasa. Di sana itu kan negara yang luasnya juga ya, kemudian penduduknya tidak sebanyak di kita, sehingga di sana itu kan gratis mulai dari TK-nya tadi ya, daycare-nya gratis, tapi walaupun gratis kualitasnya luar biasa. Kemudian pendidikan di sana juga gratis. Nah, itu karena dilihat dari berbagai sisi yang, tapi mudah-mudahan walaupun di kita berbeda kondisinya, ada sesuatu yang bisa kita ambil dari pendidikan atau kurikulum yang diterapkan di Finlandia, yang dianggap sebagai pendidikan terbaik di seluruh dunia. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.